Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga anak ustazah semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi anak-anak, kali ini dalam pelajaran tema. Kita masuk tema 6, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Tujuan pembelajaran yang pertama, supaya anak ustazah bisa menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Yang kedua, bisa menjelaskan pentingnya pelestarian sumber daya alam hayati. Yang ketiga, bisa menyebutkan langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Yang keempat, bisa menjelaskan karya seni kolase. Yang kelima, bisa menjelaskan cara penyebaran sumber daya alam di Indonesia. Yang keenam, bisa menjelaskan cara penekanan data mendeklamasikan puisi. Kita masuk yang pertama, menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Jalan untuk meraih cita-cita tidak selalu mudah. Tak jarang menemukan banyak hambatan. Namun, dengan tetap berusaha dan tidak mudah putus asa, kita pasti mampu menghadapi tantangan. Kita dapat menceritakan cita-cita dalam bentuk puisi. Saat membaca puisi, diperlukan waktu untuk mengambil nafas. Itulah yang disebut dengan jeda. Deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya, orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Berikut ada beberapa tanda jeda saat membaca puisi. Tanda pertama, tanda jeda ini berarti berhenti sesaat untuk bernafas. Fungsi tanda jeda ini hampir sama seperti fungsi tanda koma. Tanda kedua, tanda jeda ini berarti berhenti agak lama. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan fungsi tanda titik. Biasanya tanda jeda ini digunakan di baris akhir dalam satu bait. Tanda ketiga, tanda ini berarti berhenti lama sekali. Tanda jeda ini biasanya digunakan pada akhir puisi. Selanjutnya, menjelaskan pentingnya pelestarian sumber daya alam hayati. Manusia memanfaatkan sumber daya alam hayati, di antaranya memanfaatkan pohon untuk bahan bangunan, perabotan, bahan industri, dan tumbuhan obat. Akan tetapi, pemanfaatannya yang berlebihan dapat mengurangi populasinya. Beberapa upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan sumber daya alam hayati adalah dengan melindunginya dalam tempat pelestarian alam. Manfaat sumber daya alam hayati bagi manusia dan bagi lingkungan. Tumbuhan dan hewan manfaatnya bagi manusia sebagai sumber bahan pangan, sebagai sumber bahan sandang, sebagai peralatan rumah tangga, sebagai sumber obat-obatan. Manfaat bagi lingkungan diantaranya sebagai penyejuk udara, sebagai pencegah terjadinya erosi, sebagai penjaga keseimbangan lingkungan. Selanjutnya menyebutkan langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Saat mendeklamasikan puisi tentang cita-cita, kita menginginkan pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Beberapa langkah mendeklamasikan puisi. Yang pertama, memahami isi puisi. Yang kedua, memberi tanda jeda yang sesuai. Yang ketiga, memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafalan saat membaca puisi. Intonasi berarti tinggi rendah nada. Tempo berhubungan dengan cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Irama berhubungan dengan panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi. Pelafalan berarti cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa. Yang keempat, memperhatikan mimik. Mimik berarti peniruan dengan gerak-gerik anggota badan dan raut muka.
Menjelaskan karya seni kolase. Melestarikan lingkungan dapat dilakukan mulai dari lingkungan sekitar rumah. Misalnya, kegiatan mendaur ulang barang-barang bekas. Selain barang bekas, bahan alam juga memiliki nilai jual. Contohnya, daun kering, ranting kering, biji-bijian, atau daun kering dimanfaatkan menjadi karya seni kolase. Kolase adalah seni menempelkan potongan kertas atau bahan alam sesuai dengan pola yang diinginkan. Contoh kolase harimau dari Manik-Manik. Selanjutnya menjelaskan upaya pelestarian makhluk hidup. Populasi beberapa jenis hewan dan tumbuhan menjadi semakin langka. Beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Yang kedua, penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Pembudidayaan dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan. Yang ketiga, pelestarian secara in situ dan ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya. Sedangkan pelestarian in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya. Selanjutnya menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan kondisi alam. Yang pertama, persebaran hasil pertanian. Di antaranya padi atau beras. Ada di daerah Aceh, Sumbar, Sumsel, Jawa, Sulsel, Sulut, dan NTB. Yang kedua, persebaran hasil perkebunan. Di antaranya tembakau ada di Sumatera dan Jawa. Persebaran hasil kehutanan. Di antaranya kayu keriung, kayu meranti, dan kayu damar terutama dihasilkan di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Persebaran hasil peternakan dan perikanan. Ternak sapi di Sumatera, Jawa, Madura, Bali, NTB. Ternak tiram dan mutiara ada di Bali, Maluku, dan Papua. Berikut ini adalah peta persebaran fauna di Indonesia. Dari peta terlihat di Pulau Sumatera ada tapir, badak Sumatera, harimau Sumatera, dan gajah. Di Pulau Jawa ada badak Jawa, banteng, elang bondol. Di Pulau Kalimantan ada orang utan, bekantan, enggang gading. Di Pulau Sulawesi ada tarsius anoa pantai. Menjelaskan cara penekanan saat mendeklamasikan puisi. Saat mendeklamasikan puisi, sebaiknya memperhatikan penggunaan penekanan. Penekanan pada puisi menambah keindahan puisi. Selain itu, pendengar akan lebih mudah memahami makna puisi. Jenis tanda penekanan pada baris puisi. Tanda pertama, tekanan kata pendek sekali. Tanda kedua, tekanan kata agak pendek. Tanda ketiga, tekanan kata agak panjang. Contoh, penjaga alamku, karya D. Karitas. Kau tidak pernah lelah. Kau tidak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah. Mencintai alam di mana kau dibesarkan. Ustazah cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.